Kita mulai. Jadi yang dimaksud dengan database itu apa? Saya harap kalian sudah install semua ya untuk examnya. Nah, untuk examnya bisa kalian install di sini, maksudnya download di sini. Sesuaikan dengan OS kalian supaya kompatibel ya. Jadi misalkan kalau kalian menggunakan Windows, silakan download yang versi Windows-nya. Kalau kalian menggunakan Linux, silakan download yang Linux versionnya. Dan yang menggunakan iOS atau ini ya Mac, silakan download untuk yang OS X-nya di sini. Oke, untuk exam saya rasa kalian udah bisa ya semuanya. Nah, untuk menjalankan exam, kalian bisa ke tempat kalian downloadnya di mana. Misalkan kalau kalian downloadnya di lokal C, kalian pilih saja kalau di lokal C ya. Kalau kalian di downloadnya itu di drive C, kalian silahkan menuju ke drive C kalian, ke drive C-nya dulu. Silakan diklik saja drive C-nya. Nah, di drive C, di drive yang C itu kalian scroll ke bawah, ada folder yang namanya exam. Kalau kalian memang downloadnya di C. Tapi kalau kalian downloadnya di drive yang D atau lokal D, nanti kalian search saja di sana, kalian scroll ke bawah apakah ada folder yang namanya exam. Nah, itu kalian klik, folder yang namanya exam itu kalian klik. Kalau sudah kalian klik, silakan kalian di situ kan ada banyak folder dan file ya di bawahnya. Ini kalian masuk ke exam dulu, kalian scroll ke bawah lagi, di sana ada namanya kalau tidak salah saya itu exam control ya. Nah, exam control ini silakan kalian klik 2 kali. File exam control ini file exam control ini silakan diklik 2 kali. Nanti kalian akan menuju ke file manajernya ya. Kalau punya saya seperti ini bentuknya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian diarahkan ke examnya. Atau kalian juga bisa search langsung di Windows kalian. Di situ kan ada text field untuk search. Silakan klik saja di text field-nya itu exam. Silakan ditulis saja exam kalau yang menggunakan Windows ya, yang menggunakan Windows 10. Di sini kan ada tab untuk search ya. Search apps-nya, silakan kalian klik, kalian tuliskan exam, kemudian nanti kalau memang di sana ada examnya kalian klik saja. Tapi kalau memang tidak ada, kalian bisa ke drive C atau drive D, tergantung kalian installnya itu di mana. Kemudian kalian cari folder yang namanya exam, kemudian kalian cari file yang namanya exam strip control seperti ini. Kalau sudah, nanti kalian akan diarahkan ke panelnya ini. Exam panelnya bentuk kalau di OS X, kalau di tempat saya seperti ini ya bentuknya. Tempat kalian bentuknya itu beda. Untuk menu-menunya ini punya kalian ada di bagian sebelah kanan ya kalau tidak salah. Nah, itu bisa kalian untuk yang MySQL database-nya silakan kalian start saja. Ini kan awalnya seperti ini. Sebentar, saya ini kan dulu, saya stop dulu. Kalau kalian sudah ke panelnya, silakan di start untuk yang MySQL database saja. Kenapa kita start yang MySQL database? Start itu artinya kita menjalankan server MySQL database kita. Jadi exam itu punya dia menampung 2 server di sana. Yang pertama itu adalah server untuk database, kemudian yang kedua itu adalah server untuk web. Jadi untuk web ini nanti ketika kalian belajar web, kalian juga akan diminta untuk install exam. Makanya setelah perkuliahan algoritma pemrograman ini jangan dihapus examnya, dibiarkan saja karena nanti ketika kalian kuliah sistem basis data itu menggunakan exam juga. Kemudian ketika kalian kuliah pemrograman web juga nanti menggunakan exam ya untuk database server dan web servernya seperti itu. Nah, untuk FTP ini adalah port untuk upload ya, untuk upload file. Jadi FTP ini untuk port untuk upload file. Jadi kalau kalian mengenal yang namanya FileZilla, nah itu sama dengan FTP ini untuk upload file. Biasanya kalau kalian sudah buat program menggunakan web, itu kalian uploadnya menggunakan FTP.
Oke. Saya lupa ini kepanjangan apa, mungkin file transfer protokol atau apa ini, saya lupa kepanjangannya ya. Tapi ini untuk upload filenya menggunakan FTP. Oke, untuk Apache Web Server itu adalah apa? Web servernya kita ya. Jadi ada database server, ada web server. Kalau kalian tidak install web server ini, kalian tidak bisa menjalankan lokal sistem kalian. Jadi nanti kalau kalian buat sistem atau aplikasi menggunakan web, kalian bisa jalankan tanpa terhubung ke internet. Kalau web itu kan otomatis kita harus terhubung ke internet ya. Nah, kalau kalian install Apache Web Server-nya ini, nanti kalian tidak perlu terhubung ke internet. Jadi kalian menjalankannya itu lokal server atau di laptop kalian saja. Jadi sudah satu paket ya, dengan menginstal Exam kalian itu sudah menginstal paket untuk database servernya dan paket untuk web servernya, seperti itu. Oke, kemudian ini tidak sebanyak yang di Windows ya untuk tab-tabnya ini. Kemudian kalian fokus saja di bagian, oke, ini belum saya start ya. Yang MySQL database silahkan kalian start. Yang bagian MySQL database saja. Kalau memang mau start semuanya juga tidak apa-apa, di start awal aja. Kalau memang mau ya, sebenarnya tidak masalah. Kenapa saya merekomendasi kalian cukup meng-start MySQL database-nya saja? Karena di sini kita hanya mengelola bagian SQL-nya saja. Kita tidak masuk ke Apache ke web server-nya. Mungkin nanti kita akan coba ya masuk ke bentuk GUI-nya daripada MySQL ini. Dia itu namanya phpMyAdmin ya. Jadi sudah disediakan juga di paket daripada Exam ini. Nanti kita akan coba. Oke, kalau sudah start, kalian bisa buka terminal kalian. Sebentar, saya cek dulu terminal di Windows itu seperti apa. Exam Windows panelnya ya. Oke, seperti ini ya kalau di Windows ya. Nah, di Windows seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian start saja. Jadi yang MySQL saja yang di start. Yang MySQL saja yang di start, kemudian yang Apache-nya itu jangan di start. Kalau mau dua-duanya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, tadi yang kata saya, yang FTP itu sama dengan FileZilla. Untuk upload file. Kalau Mercury Tomcat ini saya belum pernah coba ya. Mercury sama Tomcat. Saya dulu tahu ini, tapi saya udah lupa. Dan jarang sekali digunakan untuk Mercury sama Tomcat ini. Oke, kalau sudah, kalian silakan masuk ke terminal kalian. Silakan ke terminal, saya clear dulu. Saya ini adanya di base. Di base itu artinya saya di directory awal atau root-nya. Ya. Nah, silakan kalian ketikkan perintah. Perintahnya itu adalah MySQL. Kita lihat versi MySQL kita dulu, bisa juga MySQL strip v. Nah, di sini akan kelihatan untuk versionnya 10 ya, dan kita menggunakan MariaDB di sini. Nah, ini ada sejarahnya. Kenapa kita tidak lagi menggunakan MySQL, melainkan menggunakan MariaDB di sini ya. Oke, ini saya udah masuk ya sebenarnya, tapi saya akan logout lagi. Saya keluar. Untuk keluar itu kalian silakan ketikkan saja perintah exit. Kemudian kalian enter. Nah, di sini nanti ada seperti string by, kemudian langsung mengeluarkan dari MariaDB ya. Kalau saya ketikkan perintah seperti ini, dia langsung masuk ke MariaDB. Nah, perintah yang tepat itu sebenarnya bukan seperti ini, bukan MySQL strip v ya. Ini hanya untuk melihat versionnya, tapi ternyata di sini dia masuk juga. Saya curiga kalau MySQL juga dia masuk. Nah, kalau kita ketikkan perintah MySQL, dia juga langsung masuk di sini. MySQL dia langsung masuk ke MariaDB-nya. Seperti itu. Kita exit lagi ya. Saya exit dulu. Sebentar. Ini tadi saya coba-coba beberapa query search. Exit. Nah, ini keluar lagi. Saya clear dulu. Oke, kita masuk di awal lagi. Perintahnya itu adalah MySQL min u. Kemudian truth min p. MySQL strip u, kemudian truth,
spasi strip P. U itu untuk username, P itu untuk password. Seperti itu. Makanya perintahnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah silahkan di enter saja. Enter password, kalian ketika menginstal Exam, kalau kalian tidak memberikan password, kalian bisa tekan enter langsung. Tapi kalau kalian memberikan password, kalian ketikkan passwordnya di sini, kemudian kalian enter. Seperti itu. Tapi kalau defaultnya kalau kalian merasa kalian ketika melakukan instalasi tidak memberikan password, ya sudah kalian enter saja. Dia nanti akan langsung masuk ke MariaDB-nya. Seperti itu ya. Nah, atau kalau kalian kesulitan untuk masuk ke MariaDB-nya, kalian bisa langsung klik seal-nya ini. Klik seal di bagian exam panelnya ini ya. Exam control panelnya, kalian klik seal. Nanti dia akan secara otomatis langsung menuju ke bagian base-nya ini, kemudian ke MariaDB-nya. Dia nanti langsung ke MariaDB-nya. Sampai di sini ada yang kesulitan tidak? Bentar, Pak. Ya. Silakan diaktifkan dulu. Ini diikuti ya. Soalnya ini materinya sangat berguna sekali. Ketika kalian nanti masuk ke sistem basis data, kalian sudah tidak tidak perlu memahami lebih keras lagi karena kalian sudah dapat di algoritma dan pemrograman. Dan nanti saya rasa kalau kalian masuk ke sistem basis data itu menggunakan query yang seperti ini dulu sebelum nanti masuk ke tampilan GUI-nya ya, graphical user interface-nya. Saya sengaja memberikan materi untuk yang database ini menggunakan konsol dulu, jadi supaya kalian memang benar-benar paham query-nya itu seperti apa. Kalau langsung masuk ke bagian GUI-nya nanti terlalu mudah ya, jadi kalian tidak paham bagaimana melakukan create database, create table menggunakan query. Oke, sudah? Kalau sudah, nanti kalian ikuti saja saya. Kita akan buat database. Ini menarik, jadi kalian saya minta untuk mengikuti ya. Sampai di sini ada yang kesulitan? Kalau masukkan password terus gimana itu, Pak, tadi? Yang masukkan password, oke, saya exit dulu ya. Saya exit dulu, saya clear dulu. Nah, sekarang saya masuk ke ini dulu. Tadi perintahnya apa? MySQL min U truth min P. Sudah sampai di sini? Sudah sampai di sini? Sudah. Enter passwordnya, di enter saja. Kalau tadi ketika melakukan instalasi merasa tidak melakukan membuat password ketika melakukan instalasi, silakan di enter saja. Oke, di enter saja. Jadi seperti ini. Oke. Diperhatikan ya, karena ini nanti masuk di UAS kalian. Jadi UASnya nanti itu ya database ini akan masuk. Jadi kalian harus ini ya. Saya kasih bocoran saja, kalian harus mengikuti. Oke? Kalau sudah sampai di sini sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah dia MariaDB, kemudian ini none. None itu artinya kita masih belum menyeleksi database. Menyelek itu memilih. Kita belum memilih database-nya di sini. Ya, jadi kita belum memilih database-nya. Misalkan di sini saya akan membuat database namanya adalah apa? Kita buat database, ini namanya saya mulai dari query DDL dulu ya. DDL itu adalah Data Definition Language. Nah, itu query yang digunakan untuk membuat database, kemudian membuat tabel, serta mengelola database dan tabel ini. Untuk record datanya nanti kita gunakan yang namanya DML atau Data Manipulation Language. Seperti itu ya. Kita mulai yang DDL dulu. Oke, kita mulai yang DDL dulu. Kita akan create database. Silakan kalian ikuti perintah saya. Create, kemudian database. Buat nama database-nya. Create spasi database, spasi nama database yang ingin kalian buat. Bebas, asalkan tidak menggunakan spasi, kemudian di bagian awal namanya itu tidak menggunakan simbol ataupun angka. Ya, misalkan saya buat nama database-nya adalah DB Alpro misalkan. Oke. Atau DB UTY seperti ini ya. Semoga belum ada nama database yang namanya DB UTY. Kalau sudah,
di bagian akhirnya kalian berikan tanda semikolon seperti ini. Titik koma ya, semikolon. Kalau sudah, kalian enter saja. Oke, sebentar. Can create database DBUT database exercise. Nah, artinya saya sudah punya database dengan nama DBUTY. Saya tidak bisa buat. Kalau kalian pasti berhasil. Karena kalian belum punya database yang namanya DB_UTY. Nah, saya buat Alpro saja ya. Nah, oke, saya buat namanya adalah create database DB_Alpro. Kalau kalian mau mengikuti punya saya, silahkan. Kalau mau menggunakan database yang barusan kalian buat, yaitu DB_UTY juga silahkan. Tidak masalah. Nanti kalian sesuaikan saja ya. Oke, saya sudah buat. Dan query oke itu artinya saya berhasil membuat database dengan nama DB_Alpro. Seperti itu ya. One row affected. Nah, ini sudah maksudnya sudah di-create ya. Oke, ini mungkin saya. Oke, kemudian kita akan lihat database ini sudah ada atau belum. Cara melihatnya kalian bisa menggunakan perintah show database. Databases ya, ada S-nya. Show databases. Nah, jangan lupa menggunakan semikolon di sini. Oke, kalau sudah kalian enter saja. Nah, ini adalah database saya. Tadi DBUTY ini sudah saya create, makanya gagal ya. Kalau kalian sudah buat perintah seperti ini, show spasi databases, kemudian semikolon, nanti akan muncul database yang sudah pernah kalian buat sebelumnya, maksud saya seperti itu. Yang sudah dibuat oleh kalian itu adalah DB_UTY, sedangkan yang sudah dibuat oleh saya adalah DB_Alpro. Seperti itu ya. Nah, oke, kemudian ini adalah perintah untuk menampilkan database-nya. Nah, untuk menghapus database-nya, kita bisa menggunakan perintah drop ya. Drop database, misalkan saya hapus database yang Alpro, nanti akan saya create lagi ya. Untuk menghapus, saya gunakan perintah drop database, kemudian nama database-nya. Sebenarnya ini saya gunakan huruf kapital untuk perintahnya ya. Untuk perintahnya itu saya gunakan huruf kapital untuk membedakan saja. Sebenarnya kalian bisa menggunakan huruf kecil semua. Tidak masalah ya. Kalian gunakan huruf yang lowercase, yaitu huruf kecil, bukan huruf kapital seperti ini. Oke. Sebentar. Ini saya di sini saja supaya tidak begitu mengganggu. Nah, di sini ya. Oke, tadi perintah untuk menghapus drop database, nama database-nya. Nama database yang akan saya hapus adalah DB_Alpro. Jangan lupa gunakan semikolon. Semikolon itu artinya untuk mengakhiri suatu perintah. Jadi kalau kalian ingin mengakhiri suatu perintah, gunakan simbol semikolon. Seperti itu ya. Kalau saya enter di sini, query oke, artinya saya sudah sukses menghapus database dengan nama DB_Alpro di sini. Kita cek lagi dengan menggunakan perintah show databases. Saya buat ya, show databases. Kenapa saya cepat membuatnya? Silakan kalian kalau mau cepat itu gunakan tombol yang ada pada keyboard, yaitu tombol panah ke atas dan panah ke bawah. Ya, ada panah ke atas dan panah ke bawah. Kalau kalian ingin mengambil query yang sudah pernah kalian buat sebelumnya, tekan tombol panah ke atas pada keyboard. Nah, tekan saja ke atas terus. Kalian mau query yang mana? Saya mau query yang show databases. Nah, tinggal saya cari saja yang show databases menggunakan tombol panah atas pada keyboard. Saya enter lagi. Di sini DB_Alpro-nya sudah tidak ada atau sudah hilang karena sudah kita hapus menggunakan perintah drop database, nama database-nya. Oke, seperti itu ya. Untuk menghapus database-nya, saya akan buat lagi database yang sama tadi, karena ini saya hapus. Oke, saya buat lagi ya. Database Alpro di sini, DB_Alpro. Saya buat lagi. Nah, di sini sudah saya buat lagi. Kalau kita cek show databases-nya lagi, nah dia ada lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat apa ya namanya? Bukan membuat, kita belum membuat tabel dulu. Di sini kita masih non. Non ini artinya masih kosong. Belum ada database yang kita pilih untuk
selanjutnya kita gunakan. Jadi kalau saya mau mengelola database yang db_alpro ini, saya harus memilih itu dulu. Kenapa? Karena di sini ada banyak database. Jadi sistem itu bingung. Kalau tidak saya seleksi, tidak saya pilih, dia akan bingung. Ini yang mau dikelola ini yang mana databasenya? Kok tidak dipilih? Nah, makanya nanti kita pilih dulu databasenya, barulah kita create table-nya. Seperti itu ya. Jadi, kalau saya jelaskan sekilas, database itu adalah tempat untuk menampung data ya. Saya belum jelaskan. Database itu adalah tempat untuk menampung data. Simbolnya itu biasanya seperti ini ya. Untuk database, nah seperti ini. Kemudian di dalam database ini nanti ada beberapa tabel. Nah, tabel-tabel. Tabel-tabel inilah nanti yang menampung data-data kita seperti itu. Nah, di sini ada tabel lagi. Ada banyak tabel di sini. Jadi database itu terdiri dari kumpulan tabel-tabel ya. Jadi database ini adalah kumpulan tabel-tabel yang mana antara satu tabel dengan tabel yang lainnya itu bisa saja punya relasi. Makanya MySQL ini kita sebut sebagai relational database atau database DBMS ya, database management system. Jadi dia saling terkoneksi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Misalkan tabel yang di atas bisa saja dia terhubung dengan tabel ini. Kemudian tabel ini bisa saja terhubung dengan tabel ini. Itu tentang relasi database. Saya tidak akan ke situ karena itu nanti kalian bahas di sistem basis data ya. Kemudian query itu apa, Pak? Query itu adalah bahasa pemrograman. Query itu termasuk bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk mengelola data pada database seperti itu. Nah, kita gunakan SQL. Oke, SQL itu kemajangannya kalau tidak salah saya structure query language ya. Jadi bahasa query yang digunakan untuk mengelola data yang ada pada database. Itulah SQL. Oke, kemudian MySQL itu apa? Nah, MySQL ini nama yang dibuat dari vendor sana ya. Jadi mereka ada membuat MySQL. Dan MySQL itu saya jelaskan dulu sedikit base-nya atau basisnya itu adalah open source ya. Jadi bisa dikembangkan oleh dikembangkan oleh komunitas maksudnya dan tidak berbayar alias gratis. Nah, jadi kenapa kita menggunakan MariaDB di sini? Sebelumnya itu ketika saya dulu masih S1 itu masih menggunakan MySQL, kalau tidak salah saya masih menggunakan MySQL. Jadi di sini belum MariaDB, tapi masih MySQL. Saya lupa MySQL atau SQL ya. Kalau tidak salah MySQL di sini bukan MariaDB. Nah, kenapa sekarang berubah jadi MariaDB? Nah, jadi sejarahnya itu MySQL itu diakuisisi oleh yang namanya Oracle. Kalian mungkin pernah dengar yang namanya Oracle ya. Oracle itu adalah perusahaan yang mereka itu juga punya database seperti MySQL ini namanya database Oracle. Kalau kalian nanti mungkin nanti belajarnya saya tidak tahu ya. Kalian sistem basis datanya bisa menggunakan Oracle, bisa juga menggunakan MySQL nantinya. Nah, jadi MySQL itu diakuisisi oleh Oracle. Kalau udah diakuisisi oleh Oracle, itu artinya tidak lagi open source. Artinya kita dibatasi penggunaannya. Misalkan kalau yang mau gratisan itu hanya boleh fitur ini saja. Sedangkan kalau kalian mau beli yang versi premium, kalian harus bayar, nanti kalian dapat full fitur. Jadi kalian bisa mengelola apa saja. Sedangkan kalau di MariaDB ini, nah kemudian saya lanjutkan ya. Kemudian yang komunitas yang pendiri MySQL ini mereka sepertinya punya pandangan yang berbeda dengan Oracle. Jadi mereka ini memisahkan diri. Oke, jadi udah dibeli, MySQL-nya udah dibeli nih, kemudian mereka memisahkan diri. Mereka buat yang namanya MariaDB. Seperti itu. Jadi MariaDB ini jadinya open source. Sedangkan yang MySQL sebelumnya open source, jadi close ya. Jadi sudah dikelola oleh Oracle. Seperti itu. Nah, nanti termasuk Java itu juga punyanya Oracle ya. Nanti kalian kalau belajar tentang Java itu punyanya Oracle. Oke, saya lanjutkan ya. Terkait dengan sejarahnya sekilas seperti itulah kenapa disebut kenapa sekarang menggunakan MariaDB.
Oke, saya lanjutkan kembali. Kita tadi sampai show databases-nya, silakan disimak lagi ya. Kalau yang sebelumnya eh, mungkin ditinggal, silakan kembali lagi, disimak lagi. Nah, untuk menggunakan database, saya harus menyeleksi atau memilih database mana yang akan saya kelola nantinya. Nah, perintah untuk memilih itu adalah use. Jadi kalian gunakan perintah use, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Saya tadi buat nama database-nya adalah db underscore alpro. Kalian berarti punya kalian db underscore uty ya. db underscore alpro. Jangan lupa menggunakan semikolon. Kalau sudah, saya enter. Nah, di sini keterangannya adalah database change. Artinya apa? Yang sebelumnya known masih kosong, sekarang sudah ada isinya, yaitu db underscore alpro, yaitu database yang kita pilih untuk kita kelola selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, untuk mengelola database ini, kita bisa melakukan beberapa hal seperti salah satunya meng-create table. Create table itu adalah perintah menambahkan tabel. Seperti yang saya katakan, sebuah database itu terdiri dari beberapa tabel. Makanya kita harus membuat tabelnya dulu. Seperti itu ya. Kita buat tabelnya dulu. Oke, kita buat tabelnya. Perintah untuk membuat tabelnya adalah create table. Silakan diikuti. Oke, create table, table ya. Create table. Kemudian nama tabelnya, nama tabel yang kita di sini apa? Oke, oh bukan. Ini nama database ya. Nama tabelnya silahkan kalian buat. Nama tabelnya kalian mau namanya apa? Nama tabel itu tidak sama dengan nama database ya. Kalau misalnya kita punya nama database-nya itu adalah apa misalkan? Saya punya nama database-nya tadi adalah db underscore alpro. Seperti ini ya. Kemudian di sini saya bisa saja buat apa? Sebenarnya nama database ini kalian sesuaikan dengan database kalian ya. Ini saya salah sebenarnya membuat database alpro. Misalkan seperti ini. Kalian ingin membuat database yang menampung data dosen, kemudian data mahasiswa, kemudian data mata kuliah. Artinya, kalian akan membuat database untuk menampung data-data yang ada di universitas. Nah, nanti kalian buat nama database-nya itu apa? Nama database-nya nanti kalian buat saja db underscore universitas. Seperti itu ya. Bisa saja kalian buat seperti itu. Kalau saya buatnya alpro seperti ini hanya untuk membedakan saja ya, supaya tidak sama dengan nama database saya yang lain. Jadi nanti jangan kalian buat sembarangan nama database-nya ini ya. Misalkan kalian ingin nanti membuat database yang mana database ini nanti itu untuk menampung data-data yang ada pada perusahaan nanti misalkan. Kalian bisa buat nama database-nya misalkan db underscore nama perusahaannya apa misalkan. Nama perusahaannya misalkan perusahaan UTY, kan tuliskan perusahaan UTY tapi tanpa spasi. Nama database itu tidak boleh menggunakan spasi. Makanya di sini saya menggunakan underscore. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan sembarangan membuat nama database-nya. Mentang-mentang di sini saya buat namanya db underscore alpro, nanti kalian buat nama database-nya sembarangan. Tidak boleh ya. Jadi sesuaikan dengan kasusnya itu seperti apa. Oke, kemudian untuk nama tabelnya, saya akan buat tabel di sini. Yang pertama ini saya buat tabel user. Seperti ini. Saya akan buat tb user, tb underscore user. Atau kalian bisa buat user saja. Nama tabel ini bebas. Kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, saya buat saja ya. Create table, kemudian nama tabelnya adalah tb underscore user. Kemudian buka kurung seperti ini. Sudah buka kurung. Jangan kalian tambahkan semikolon dulu, kalian enter dulu. Nah, seperti ini. Create table tb underscore user. Saya buat ke atas saja ya supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Create table, nama tabelnya adalah tb underscore user. Kemudian buka kurung, enter saja. Karena ini belum akhir dari query kita. Ini belum selesai ya, masih ada sambungannya. Nah, sambungannya ini di bawah. Oke,
Jadi, dalam database ini dia punya yang namanya kolom. Oke. Kolom inilah yang nantinya menampung data kita. Misalkan saya ingin menampung misalkan tadi ini adalah TB usernya ya. Nah, ini saya pindahkan saja mungkin ke sebentar. Oke, saya pindahkan ke sini ya. Nama tabelnya adalah TB user. Kemudian di sini ada 3 buah kolom. Misalkan ada 3 buah kolom. Kolom yang pertama di sini akan saya buat apa ya, di sini user ID. Nah, saya buat namanya user ID. Kolom nanti saya jelaskan ya. Kolom yang kedua akan saya buat ini apa, misalkan name atau namanya. Dan kolom yang ketiga apa ini, misalkan user ID, name, usia ya. Usia itu apa? Age. Nah, jadi ada saya punya tabel namanya tabel user, di mana tabel user ini nanti menampung data ID user, kemudian nama, kemudian usia. Seperti itu. Ya. Jadi di sini kita tambahkan saja. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah user ID. Nah, saya buat saja di sini user underscore ID. Ini nama kolom ya. Bedakan, yang paling atas ini adalah nama tabel, yang kedua, ketiga, dan keempat ini adalah kolomnya atau nama kolomnya. Oke, user ID saya buat dia tipe datanya adalah integer. Di MySQL itu ada beberapa tipe data, ada integer, ada varchar, kemudian ada date, ada text, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Ini masih sekilas saja, salah satunya integer. Saya rasa kalian sudah tahu tipe data karena kita sudah belajar ya tentang tipe data di pertemuan pertama atau kedua ya, saya lupa. Oke, integer. Untuk user ID saya buat integer, artinya apa? Kita hanya bisa mengisi berupa bilangan bulat di sini, bilangan bulat positif ya, integer ini. Kemudian saya akan tambahkan spasi not null. Nah, not null itu artinya apa, Pak? Not null itu artinya user ID itu tidak boleh kosong. Datanya tidak boleh kosong. Makanya saya tuliskan not null di sini. Tidak boleh null, tidak boleh nol atau kosong. Tidak boleh empty ya, tidak boleh kosong. Kemudian saya tambahkan primary key. Primary kemudian key. Nah, primary key itu adalah kuncinya. Jadi user ID itu adalah kuncinya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan yang membedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya itu apa? Kira-kira menurut kalian? Yang membedakan antara satu mahasiswa, iya betul, betul NIM. Yang membedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya itu adalah NIM. Yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya itu apa? Nama masih mungkin bisa sama. Masih bisa sama ya namanya. Misalkan nama saya Eko Ferianto. Bisa saja di tempat lain ada yang namanya Eko Ferianto. Dan itu tidak unik. Tidak bisa dijadikan sebagai pembeda. Nah, yang bisa dijadikan sebagai pembeda antara satu orang dengan orang lainnya itu adalah NIK. Nomor induk kependudukannya yang ada pada KTP. Nah, nomor induk kependudukan itu setiap orang itu tidak mungkin sama. Pasti beda. Nah, seperti itu. Nah, yang layak dijadikan sebagai primary key adalah yang unik seperti itu, yang tidak bisa kita bedakan. Salah satunya NIM. NIM itu setiap mahasiswa beda, tidak mungkin sama, dan itu adalah unik. Nah, makanya user ID di sini saya buat menjadi primary key-nya. Jadi artinya setiap user yang nanti terdaftar di sini tidak mungkin mempunyai user ID yang sama. Misalkan user 1, user ID-nya 1, user 2, 2, user 3, 3. Tidak mungkin ada yang duplikat atau 2 ya, sama misalkan 2, itu tidak mungkin. Jadi, itulah yang dimaksud dengan primary key. Sebenarnya sebelum pada primary key itu ada banyak ya, ada banyak tahapan. Nanti kalian akan pelajari di sistem basis data. Oke, saya jelaskan untuk sementara itu saja ya. Yang jelas, primary key itu adalah sesuatu yang unik. Di sini bisa kalian bisa gunakan yang lain. Misalkan kalau datanya mahasiswa, kalian bisa gunakan NIM untuk primary key-nya.
Kalau untuk datanya manusia, misalkan person, kalian bisa menggunakan nomor identitas KTP-nya atau nomor induk kependudukannya. Seperti itu ya. Kalau misalkan dia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan, kalian bisa menggunakan nomor induk karyawannya. Kalau misalkan dia seorang dosen, kalian bisa menggunakan NIDN-nya. Seperti itu. Kalau memang kalau pada produk itu dia punya yang namanya barcode ya. Barcode itu setiap item itu beda loh. Setiap produk satu dengan produk lain itu barcode-nya beda. Di bawah barcode itu kan ada nomor serinya. Nah, makanya kalau kalian belanja itu yang di-scan itu adalah barcode-nya supaya nanti terdeteksi, oh ini barcode ini barangnya ini. Nah, jadi dia menjadikan barcode-nya itu sebagai primary key atau kunci utamanya. Jelas yang kita gunakan sebagai primary key adalah yang unik. Nah, seperti itu ya. Gimana Pak kalau misalkan saya ingin menampung data seperti barang yang apa ya, misalkan eh, barang apa ini misalkan eh handmade ya, handmade itu buatan tangan. Nah, itu kan belum ada ID-nya. Kalian tinggal buat saja ID-nya. Misalkan handmade ID atau apa misalkan ID underscore handmade gitu. Itu bebas kalian mau membuatnya apa. Yang jelas harus ada sesuatu yang membedakan antara satu item dengan item lainnya. Nah, yaitu ID. Seperti itu ya. Nah, ini adalah primary key. Kemudian di sini akan saya buat menjadi auto increment. Kenapa ini auto increment ini apa? Jadi auto Otomatis nambah. gimana? Eh, Angkanya otomatis nambah. Iya, betul. Angkanya itu otomatis. Jadi misalkan kalau saya menambahkan data satu, nanti datanya jadi satu. Saya menambah data dua, datanya jadi dua. Saya menambah data saat lagi jadi tiga. Jadi urutan satu, dua, tiga sampai berapa kali data saya tambahkan. Seperti itu. Makanya saya buat auto increment. Nah, kalau NIM itu kan tidak auto increment, Pak. Ya jangan kalian buat auto increment. NIM itu tidak auto increment. Ya, NIM itu tidak auto increment. Jadi jangan kalian, bisa saja mahasiswa A NIM-nya misalkan 300, mahasiswa B NIM-nya 329. Nah, itu kan beda, 300 dan 329. Jadi jangan kalian buat auto increment karena tidak urut itu. Kecuali kalian nanti memasukkannya secara urutan, dan itu ribet sekali ya kalau memasukkannya secara urutan, dan kalian harus memulai dari urutan keberapa itu. NIM kalian ada berapa panjang itu ukurannya, dimulai dari apa. Kalau saya dulu 311, 511, 428. Nah, itu ada berapa karakter. Jadi jangan gunakan auto increment kalau untuk NIM. Begitu juga dengan nomor induk kependudukan yang ada di KTP, jangan gunakan auto increment. Kecuali yang ID handmade tadi. Kalau kalian menambahkan apa, membuat produk handmade, kemudian kalian ingin membuat tabelnya di database, nah itu nanti kan ID-nya ID handmade. Nah, itu kalian tidak perlu membuat, kalian gunakan auto increment. Ya, seperti itu. Tapi kalau kayak NIK, NIDN itu kan jelas. Pokoknya yang jelas itu jangan gunakan auto increment. Yang ID-nya jelas jangan gunakan auto increment. Tapi yang ID-nya nanti tidak jelas, silakan gunakan yang auto increment. Seperti itu ya. Nah, di sini saya buat auto increment. Jadi nanti dia urutan. Dia otomatis melakukan penambahan pada angkanya ya. Seperti increment. Kita kan udah belajar tentang increment, decrement. Seperti itu. Oke, kalau sudah, tambahkan koma di bagian belakangnya, kemudian kalian enter lagi. Kita sudah menambahkan user ID, kita tambahkan name lagi. Name, tipe data name di sini saya buat menjadi varchar. Nah, jadi di MySQL itu ada tipe data yang namanya varchar. Silakan kalian ikuti saja. Dan ini saya buat not null. Tidak primary key dan tidak auto increment. Kenapa tidak, Pak? Jadi satu tabel itu hanya punya satu saja kolom yang unik, satu saja primary key. Jadi satu tabel itu punya satu primary key. Kecuali nanti kalian baca ada yang namanya origin key. Origin key itu ada in key itu adalah kunci tamu ya. Nah, itu bisa saja nanti kalian selipkan di bagian mana. Itu untuk bagian relasional tabel ya, nanti itu kalian dalami di sistem basis data semester berikutnya.
Oke, ini saja dulu ya. Not null, kemudian saya enter lagi, saya tambahkan age-nya. Aduh, sebentar. Ini salah. Harusnya name-nya jangan dibuat besar ya, harusnya kecil. Kita buat age-nya. Nanti saya hapus saja ini. Age, kemudian age-nya ini oke, sebentar. Sebentar ya, ini salah ini. Ini salah karena di sini tidak saya tambahkan range-nya. Saya ulang dulu. Sorry. Yang pertama adalah user ID. Nah, kemudian di sini ya, kita tadi sampai sini ya. Saya tambahkan yang name ini. Name saya buat varchar. Kemudian di dalamnya saya sisipkan yang namanya length. Length itu panjang datanya. Jadi misalkan kalau nama kalian itu panjangnya 20 karakter, berarti panjang datanya 20. Seperti itu. Ya. Nah, di sini saya akan buat panjang 100 saja atau 50. Nah, saya rasa di sini tidak ada yang namanya itu panjang karakternya sampai 50 itu tidak ada. Saya rasa ya, mungkin disingkat nanti bisa. Oke, varchar kemudian not null. Saya buat koma lagi, saya enter dan yang terakhir adalah apa ini yang terakhir? Age. Age ini tipe datanya adalah in. Seperti ini. Saya buat in kemudian not null. Udah tutup kurung karena di sini buka kurung, tutupnya di sini barulah semikolon. Kenapa integer itu tidak pakai panjang, Pak? Length. Karena kalau kalian karena khusus integer itu nanti dia akan buat otomatis panjangnya adalah 11. Kalau kalian tidak sisipkan panjangnya di sini, sebenarnya kalian bisa sisipkan panjangnya sama seperti varchar. Buka kurung misalkan 50 tutup kurung bisa saja. Tapi ini saya buat default saja karena age itu kan usia itu paling itu panjangnya 3 ya. Misalkan yang usianya 100 tahun itu kan 100 tahun berarti 100 itu kan panjangnya cuma 3. 120 tahun misalkan 120 panjangnya cuma 3. Tidak ada saya rasa tidak ada manusia ya yang usianya itu sampai panjang sampai 11 atau 12 gitu tidak ada ya. Itu mungkin udah golongan jin ya, mungkin seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di enter saja. Oke. Di bagian akhir yang age sebelum tutup kurung itu jangan dikasih koma ya. Jadi koma ini untuk pemisah antar kolomnya saja. Jadi antar kolom ini pemisahnya di sini menggunakan koma. Kalau sudah di enter saja. Nah, di sini query oke, one rows affected kemudian scan second ini adalah waktu pembentukannya. Oke, kemudian kita cek. Nah, cara ngeceknya gimana di sini? Cara melihat tabel yang sudah kita buat di database Alpro ini, silakan gunakan perintah show tables, ada S-nya. Show tables semikolon. Nah, di sini ada tb_user. Kalau kalian mau nambah tabel lagi silahkan saja. Kalau mau nambah tabel silahkan saja. Nanti kalian show tables kemudian semikolon nanti ada tabel yang kedua yang kalian tambahkan. Kalau berhasil ya. Jadi ingat perintah berhasil itu adalah query oke seperti ini. Oke, kalau sudah. Nah, di sini kita sudah bisa melihat selain bisa melihat tabel yang sudah kita buat, kita juga bisa melihat struktur daripada tabel yang kita buat ini. Nah, perintahnya seperti apa? Kalian bisa menggunakan DESC, ini sebenarnya kepanjangan dari description ya. Oke, DSC kemudian nama tabelnya, yaitu TB user, jangan lupa semikolon. Oke, saya enter. Nah, ini adalah struktur daripada tabel yang kita buat. Seperti ini ya. Struktur tabel yang kita buat bentuknya seperti ini. Oke, sudah jelas ya di sini. Nama fieldnya adalah user ID, name, dan age. Kemudian tipenya adalah integer. Nah, ini panjangnya 11 yang saya sudah katakan. Kalau kalian tidak membuat panjangnya di sini, dia akan otomatis membuat panjangnya adalah 11. Varchar-nya 50, sesuai sudah dengan yang saya tuliskan sini. Kemudian age-nya 11 juga. Null-nya di sini, null itu boleh null tidak. Jadi di sini dia maksudnya null boleh tidak? No. Jadi tidak boleh null artinya. Key yang primary adalah yang user ID, primary key-nya. Default-nya 00. Nah, ini saya belum tahu ya default-nya.
ekstra atau tambahan item konfigurasi tambahan untuk user ID saya buat auto increment. Seperti itu ya. Oke, itu saja yang paling penting di sini. Sebenarnya ada satu lagi, liatin itu saya lupa. Oke, yang paling penting ini. Nah, kalau sudah di tahap ini kita bisa selain ini ya, maksudnya selain ini kita juga bisa menghapus tabel. Nah, nanti ini kita buat, kita hapus, nggak apa-apa ya, karena kita bisa menggunakan tombol panah atas yang ada di keyboard untuk membuat lagi. Jadi tidak perlu ngetik dan itu lebih cepat. Oke, saya hapus saja ya, tidak apa-apa ya. Saya hapus. Perintah untuk menghapus menghapus tabel itu adalah drop table. Perintahnya seperti ini. Drop table, nama tabelnya. Saya tambahkan saja, saya buat saja tb underscore, nama tabel kita adalah user. Nah, seperti ini. Nanti tabelnya akan dihapus. Kalau saya enter, oke, query-nya oke, kita cek menggunakan perintah show tables. Dan di sini saya buat show tables empty set, tidak ada tabel yang ditampilkan. Seperti itu ya. Nah, kita buat lagi pakai panah atas, kalian klik saja panah atas kalian. Mulai dari create table. Perintah untuk create table yang pertama adalah create table, enter. Kemudian yang pertama adalah ID ya, user ID. Kemudian yang kedua tadi itu name, dan yang ketiga adalah age, usianya ya. Nah, ini kalau sudah di enter, udah query oke lagi, kita show lagi database kita. Oke, saya tuliskan saja, bukan database ya, tapi tabel, show tables semikolon. Nah, tabelnya udah ada lagi. Kita dsc tables. Tadi perintahnya apa untuk yang dsc ini? Dash. Nah, ini. Oh, langsung tidak ada tabelnya ya. Dash tb user. Enter. Nah, ini strukturnya. Sama saja seperti tadi ya. Oke, itu untuk menghapus tabel. Kita bisa menggunakan perintah drop table, kemudian nama tabelnya dan semikolon, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lakukan apa di sini. Nah, ada perintah lainnya. Perintahnya ini alter namanya. Misalkan kalian lupa ya, oh ternyata di sini harusnya ada satu ini lagi yang mau saya tambahkan, ada satu kolom lagi yang mau saya tambahkan, tapi ketinggalan ini. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan perintah alter. Saya tuliskan saja, alter, kemudian nama table dulu, alter table, kemudian nama tabelnya tb user, seperti ini. Kemudian tambahkan add. Nah, yang kita add apa? Kolom apa? Misalkan di sini, oh ternyata ini saya kurang satu ini. Saya mau tambah kolom apa misalkan? Misalkan saya mau menambahkan kolom email di sini ya. Saya mau menambahkan email di sini di bagian bawah, di bawah H-nya itu. Berarti nanti saya tambahkan saja alter table di tb underscore user, add, nama kolomnya adalah email, kemudian tambahkan tipe data dan panjang data. Tipe datanya varchar, panjangnya 50. Jangan lupa semikolon. Oke, kalau sudah enter saja, query-nya oke, record 0, record itu data ya, recordnya 0, duplicate tidak ada yang duplikat, artinya tidak ada kolom yang duplikasi, kecuali di sini saya tambahkan H ya, maka dia duplikat sama yang ini. Tidak boleh duplikat, jadi harus beda untuk penamaan kolom. Warningsnya tidak ada peringatan. Kita cek menggunakan dash dulu. Dash tb user. Kita cek strukturnya apakah ada penambahan di bawah H ini, apakah ada penambahan email, kita cek. Oke, ada ya. Oke, ini tidak saya buat not null tadi. Jadi saya buat varchar saja ya, tidak saya buat not null, artinya di sini boleh kosong datanya. Jadi null yes, artinya datanya boleh kosong, boleh tidak diisi. Seperti itu. Oke, gimana selain misalkan bisa juga selain menambahkan kolom yang seperti ini tadi, kalian juga bisa menghapus kolom yang tidak kalian inginkan. Misalkan setelah kalian buat email, ternyata email tidak berguna. Jadi mau saya hapus saja.
kita bisa menggunakan perintah yang sama, alter table, tapi yang sebelumnya bagian add-nya ini akan kita ganti menjadi perintah apa? Drop ya, seperti itu. Saya ambil saja alter table tb user, perintah add saya ganti menjadi drop table. Nah, seperti ini. Table, oke. Bukan tabel ya, tapi kolom. Drop kolom. Jadi kita bukan menghapus tabelnya, tapi menghapus kolomnya saja. Jadi di dalam database ada tabel. Di dalam tabel ada yang namanya kolom. Kolom user ID, kolom name, kolom age, dan kolom email. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk menghapus kolom tidak perlu menggunakan yang namanya tipe data. Jadi cukup alter table, nama tabelnya, drop kolom, nama kolomnya, yaitu kolom email. Jadi yang ada email di sini nanti kita hapus. Saya enter, query oke ya. Kita dash. Nah, yang sebelumnya emailnya ada, jadi kosong. Sudah tidak ada. Artinya sudah kita hapus di situ. Oke, untuk perintah DDL sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Untuk perintah selanjutnya nanti kalian bisa kembangkan dengan melakukan ini ya, explore dan surfing lebih banyak lagi di Google nantinya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan untuk perintah DML-nya atau Data Manipulation Language-nya ya. Nah, perintah ini digunakan untuk mengelola data. Kalau DDL itu untuk mengelola struktur database kita dan struktur tabel kita. Seperti itu. Jadi ada dua DML, DDL, DML, sebenarnya ada DCL lagi ya. DCL itu nanti setelah biasanya pembahasannya setelah DDL, DML, DCL, sebenarnya masih ada satu lagi. Nanti mungkin lebih jelas di sistem basis data. Oke, saya lanjutkan. Untuk perintah DML, Data Manipulation Language, saya mulai dengan perintah insert, di mana kita akan melakukan insert data di sini, atau penambahan data ya. Kita akan melakukan penambahan data. Nah, untuk melakukan penambahan data atau menyisipkan data. Jadi, kita sudah punya tabel nih di sini. Nah, tabel ini kan bentuknya seperti ini. Oke, kalau ini strukturnya ya, ini bentuk strukturnya, ini adalah header-nya, header atau nama tabelnya. Saya buat seperti ini saja supaya bisa membedakan antara nama tabelnya dan kolom-kolomnya. Nah, ini adalah nama tabelnya ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah kolom-kolomnya. Nah, kalau kalian perhatikan bentuknya itu nanti seperti ini. Oke, yang pertama di sini ada user ID, name, dan age. Nah, emailnya tadi sudah kita hapus ya, jadi saya hapus saja di sini. Untuk emailnya saya hapus. Jadi kita cuma punya user ID, name, dan age atau usia. Saya tambahkan di sini. Yang pertama adalah user underscore ID. Kemudian apa lagi? Name. Dan yang terakhir adalah age atau usia. Nah, seperti ini. Oke, jadi nanti yang kita menyisipkan datanya di mana? Di bawah ini. Nah, di bawah-bawah ini nanti kita menyisipkan datanya. Nah, misalkan saya tambahkan satu data, berarti nanti dia nambah satu data di sini. Tambahkan data lagi, nanti dia nambah lagi di bawah. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian mau menambahkan data lagi, nanti ada lagi di bawah. Nah, misalkan kita mau menambahkan data misalkan ini ID-nya 1, saya buat ini 2, kemudian ini 3. Kemudian name-nya siapa ini? Ini nggak bisa. Yang pertama misalkan kita buat John, misalkan seperti ini. Kemudian yang kedua siapa ini? Yang kedua namanya, oke, ini jangan John, tapi JO. Oke, yang kedua misalkan kita buat siapa ini? Del, misalkan seperti ini ya. Dan yang terakhir siapa? John Del Smith mungkin. Nah, seperti ini. Nah, usianya silakan dalam bentuk integer ya usianya. Misalkan John ini usianya 30 tahun. Del ini usianya misalkan berapa tahun? 28 lah, lebih mudah sedikit.
Kemudian Smith ini usianya berapa tahun misalkan? Mungkin 20, lebih muda lagi ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Yang bentuknya strukturnya seperti ini, jadi kolom user ID, name, age nanti bentuknya seperti ini. Nah, di sini barulah kita bisa menginsert data-datanya. Jadi sebenarnya dalam database itu ada yang bagian struktur, kemudian ada bagian browse. Namanya browse-nya itu adalah untuk melihat data-datanya. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, ini header-nya ya, supaya membedakan dengan yang lain. Nah, ini header-nya. Header-nya ini ya. Jadi mengikuti ini, kemudian yang di bawah ini adalah data-data yang kita sisipkan. Oke, untuk menambahkan datanya, saya geser lagi ke sini. Perintahnya adalah insert into. Nah, kita insert into kemana? Ke tabel user. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini adalah kolom-kolom yang ingin kita tambahkan datanya. Misalkan, yang ingin saya tambahkan datanya, yang pertama adalah ID. Saya ingin menambahkan ID. Saya tambahkan user underscore ID. Kemudian kolom yang kedua adalah kolom name. Dan kolom yang ketiga adalah usia atau age-nya. Kemudian saya tambahkan perintah yang namanya values. Values itu adalah nilainya. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Yang pertama user ID saya masukkan 1. Kemudian untuk namanya saya masukkan adalah John. Dan yang terakhir adalah, oke jangan pakai spasi ya. Sebenarnya pakai spasi tidak masalah. Dan yang terakhir adalah usianya 30. Seperti ini. Insert into nama tabelnya, tabel tb underscore user, spasi kolom-kolomnya, kolom user ID, kolom name, dan kolom age. Values atau nilainya yang pertama adalah 1, kemudian John, kemudian 38. Kenapa John itu menggunakan petik 1, Pak? Karena John ini string. Jadi kalau string itu menggunakan petik ya, sedangkan kalau 1 sama 30 itu adalah integer. Varchar ini string ya, varchar ini string, bentuknya itu string. Jadi bentuknya karakter atau simbol-simbol, bisa juga berupa angka. Kalau kalian tuliskan angka juga di sini bentuknya string. Seperti itu. Oke ya, kalau sudah kalian enter saja, silakan di enter saja ini. Oke, kalau saya enter, sebentar, saya cek dulu ya. Oke, query oke, satu data ditambahkan. Oke, jadi effective itu, oh ini data ya. Satu data ditambahkan, kita cek. Nah, cara mengeceknya menggunakan perintah select. Select, bintang. Bintang itu artinya untuk menampilkan semua kolomnya ini. Jadi user ID, name, dan age semua kita tampilkan. Kalau misalkan ada tambahan tadi seperti email itu juga ditampilkan. Nah, itu menggunakan bintang. Kalau saya ingin menampilkan nama saja, berarti kalian ganti bintang ini dengan name saja. Seperti itu ya. Nanti akan saya contohkan. Select bintang from, kita pilih semua data dari tabel user. Nah, seperti ini. Jadi kita mengambil semua data yang ada pada tabel user. Kalau sudah di enter saja, nah ini dia datanya. User ID-nya 1, name-nya John, kemudian age-nya itu 30. Seperti ini. Nah, bisa tidak menambahkan beberapa data secara langsung? Bisa saja. Bisa saja ya, menambahkan data secara beberapa. Artinya lebih dari satu data, bisa 2, 3, dan seterusnya. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian tambahkan saja di sini. Yang pertama adalah, ini saya tidak gunakan 1 lagi ya, karena data 1 sudah ada, user ID 1 sudah ada, jadi saya gunakan yang kedua. Namanya saya ubah menjadi Del. Usianya juga saya ubah menjadi 28. Kemudian data yang kedua, sebentar, oke. Ini tadi Del ya. Kemudian ini 28. Nah, data yang kedua seperti ini. Jadi data yang kedua kalian bisa tambahkan 3. Kemudian 3 ini ID-nya ya.
Sebenarnya ID-nya ini bisa kalian kosongkan. Jadi di sini user ID-nya kalian kosongkan juga. Tambahkan name sama age-nya saja. Jadi nanti dia sudah otomatis karena kita sudah buat auto increment. Seperti itu. Misalkan Smith. Kemudian usianya berapa? 20 tahun. Oke, saya lebarkan sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Ini kok. Oke, udah. Oke, udah ya ini ya. Jadi ada dua data. Yang pertama ID 2, Del 28, kemudian ID 3, Smith 20. Kita enter saja. Query oke, two rows affected di sini. Jadi dua data sudah kita tambahkan. Ini waktunya. Recordnya apa ini? 2 duplikat katanya. Oke, recordnya 2, maksudnya yang kita tambahkan, duplikatnya 0, warningnya 0. Tidak ada peringatan ya. Nah, untuk menampilkannya bisa menggunakan perintah select lagi. Select bintang from tb underscore user atau tabel yang sudah kalian buat. Di enter saja. Nah, ini tabelnya dan data-datanya. Jadi bentuknya seperti ini ya, sama ya. Ada user ID, name age, user ID, name age, kemudian data-datanya di bawahnya. Jelas sekali ya kalau seperti ini, sangat jelas sekali. Nah, itu perintah untuk menyisipkan data dan menampilkan data. Menyisipkan data menggunakan insert into, ini menampilkannya menggunakan select bintang from tb user. Kalau kalian ingin menampilkan namanya saja, bisa menggunakan select nama kolomnya. Nama kolom misalkan saya ingin menampilkan name-nya saja, ya sudah. Kolomnya adalah name. Berarti seperti ini, select name from tb underscore user. Saya enter saja. Nah, yang ditampilkan hanya nama-namanya saja atau name-nya saja. Kalau mau dua Pak, gimana? Bisa. ID-nya nggak usah saya tampilkan, bisa pakai koma. Name dan age. Seperti ini. Enter. Jadi yang ditampilkan name dan age-nya saja, usianya. Tidak ada user ID-nya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk menampilkan data. Dan ini nanti akan kita gunakan untuk minggu depan ketika kita menggunakan Python untuk mengelola datanya. Nanti kita akan menggunakan perintah insert yang tadi, kemudian select juga kita gunakan. Kemudian nanti update dan delete, kemudian ada untuk searching juga ya. Oke, saya lanjutkan perintah selanjutnya. Nah, perintah selanjutnya ini adalah perintah untuk melakukan update. Sebentar. Perintah untuk melakukan update adalah update nama tabelnya tb user, kemudian set. Kalau tidak salah saya seperti ini. Update tb user set, kemudian data yang ingin kalian ubah. Sebentar, ini saya select dulu ya semuanya supaya kelihatan. Kita enak lihatnya nanti. Nah, seperti ini. Oke, saya tambahkan tadi update nama tabelnya tb user, kemudian set. Misalkan seperti ini. Saya ingin mengubah usianya si Smith. Kalian perhatikan, usianya Smith ini adalah 20. Ingin saya ubah, ternyata saya typo ini. Smith ini bukan 20 usianya, tapi 18 misalkan. Saya typo. Saya mau ubah usianya si Smith yang sebelumnya 20 menjadi 18. Caranya gimana? Tinggal kita buat seperti ini. Update tb user set, yang ingin saya ubah apa? Usianya. Saya tuliskan age. Kolomnya ya. Jadi di sini kan kolomnya adalah age. Age-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 20. Oke, bukan 20 tapi 18. Nah, kalau seperti ini kan sistem bingung. Update tabel user set age 18. Saya ingin mengupdate yang ada di tabel user yang mana usianya saya ubah jadi 18. Di sini usia yang dimaksud itu usianya siapa? Apakah usianya si John, usianya si Dale, atau usianya si Smith? Nah, bingung dia. Karena bentuknya seperti ini. Nah, gimana supaya dia tidak bingung? Kita ingin mengubah data yang Smith saja. Usianya si Smith. Gunakan klausa where. Nah, seperti ini. Where user ID-nya berdasarkan user ID, karena ini adalah primary key-nya. Adalah, lihat user ID yang Smith berapa? Oh, 3.
Saya buat 3 seperti ini. Jadi seperti ini bacanya. Mengubah data yang ada pada tabel user, set data yang kolom yang ingin diubah adalah usianya jadi 18. Jangan buat usia lamanya ya. Nanti dia akan melakukan replace. Yang usia barunya yang kalian buat. Age 18 di mana data yang ingin saya ubah usianya itu adalah yang user ID-nya 3. Yang mana user ID-nya 3 di sini? Oh, ini Smith. Smith ini user ID-nya 3. Maka nanti yang diubah hanya data Smith saja. Tidak bisa kita mengubah semua data sekaligus, itu tidak bisa. Kecuali nanti ada perintahnya ya, seperti kalau di kita bisa menggunakan checkbox juga sebenarnya. Tapi tetap saja semua kolomnya ditampilkan. Jadi ini saja ya yang penting ya. Ketika kalian ingin mengubah usianya Smith, jangan lupa gunakan close-aware. Kalau di update itu wajib menggunakan close-aware ya. Jadi kalau tidak menggunakan close-aware ini tidak akan berjalan. Oke? Sudah? Tidak ada error. Kita select dulu. Nah, 18. Yang sebelumnya 20 jadi 18. Yang lainnya tetap 3028, ini juga 3028. Tidak ada perubahan. Seperti itu ya. Gimana Pak? Misalkan saya ingin mengubah 2 kolom yang ingin saya ubah ini Pak. Nah, gimana? Selain age-nya, saya ingin mengubah namanya. Nah, kita buat saja name. Name-nya Smith. Misalkan Smith siapa name-nya ini? Misalkan William Smith ya. Jadi kita buat, gunakan petik ya karena ini string. Misalkan William Smith. Nah, seperti ini. Jadi, ubah pada tabel user, kolom yang ingin diubah adalah name menjadi William Smith, age-nya sebelumnya ini udah 18, kita ubah lagi menjadi berapa misalkan? 16. Nah, seperti ini. Age-nya 16. Di mana user ID-nya adalah 3. Nah, di mana user ID adalah 3 ini menunjukkan data yang ingin kita ubah adalah data yang user ID-nya 3. Ini ya. Oke, kalau saya jalankan. Oke, saya select dulu supaya kelihatan. Yang name-nya sebelumnya Smith menjadi William. Oh, ini salah ya, harusnya William Smith. Kemudian yang age-nya sebelumnya 18 menjadi 16. Yang lain tidak berubah. Data yang lain tidak berubah. Karena kita fokus ke user ID 3 di sini. Seperti itu. Itu untuk mengubah data. Ya, itu untuk mengubah data. Nah, dan yang selanjutnya adalah perintah untuk menghapus data. Nah, gimana nih perintah untuk menghapus data? Kita bisa menggunakan query yang namanya delete. Delete from nama tabelnya. Tabel user. Gunakan close-aware lagi. Update dan delete itu menggunakan close-aware. Berbeda dengan tambah. Logikanya seperti apa? Saya jelaskan. Logikanya seperti ini. Ketika kalian ingin menambah data, itu kan kalian menambahkan ID-nya juga. Artinya artinya di database belum ada ID itu. Jadi kalian baru ingin menambahkan data itu beserta ID-nya. Kemudian kalian eksekusi dan datanya masuk. Seperti itu. Nah, sedangkan update itu butuh ID. Supaya jelas, data yang ingin kalian ubah ini data yang ID keberapa. Seperti itu. Makanya dia butuh where ID-nya atau where primary key-nya. Seperti itu. Delete juga sama dengan update. Jadi, harus jelas, data yang mau kalian hapus ini data yang mana. Seperti itu. Makanya kalian menggunakan close-aware. Data yang ingin saya hapus itu adalah data yang misalkan user ID-nya sama dengan 3. Jadi nanti yang dihapus adalah data yang user ID-nya adalah 3. Gunakan primary key ya. Usahakan gunakan primary key setelah where itu. Sebenarnya kalian bisa saja menggunakan name. Yang saya takutkan ketika record data, jumlah datanya itu 1000 dan ada nama John itu sebanyak 10, semua John nanti itu akan terhapus. Kalau kalian menggunakan di sini misalkan name sama dengan John misalkan. Nah, kalau kalian punya recordnya 1000 dan ada 10 data yang namanya sama, yaitu John, 10-nya itu akan terhapus. Makanya kita menggunakan ID.
Karena ID inilah yang membedakan. Mengapa saya sebutkan tadi, nama itu ada kemungkinan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Ada ya, karena saya sudah coba cari-cari ternyata memang ada nama teman saya yang sama dengan nama orang lain itu ada. Makanya di sini tidak menggunakan name, melainkan menggunakan user ID karena sifatnya yang unik tadi. Saya ingin menghapus data yang 3 di sini, yang ID-nya 3. Di sini saya tidak menggunakan tanda petik karena 3 itu adalah integer, bukan merupakan string. Oke, sudah. Delete, menghapus dari tabel user, yang mana yang saya hapus adalah yang user ID-nya adalah 3. Nah, gitu aja bacanya supaya lebih gampang. Saya enter. Oke, query oke, kita select lagi. Perlu di-select untuk melihat apakah datanya sudah benar-benar dihapus atau belum. Nah, datanya sudah dihapus. Yang sebelumnya ada William Smith, di sini sudah tidak ada lagi karena sudah kita hapus. Seperti itu ya. Itu perintah untuk menghapus data. Kita sudah melakukan select, menampilkan data, sudah membuat perintah menyisipkan data, insert, mengubah data update, kemudian yang terakhir adalah melakukan delete, dan yang terakhir ini adalah melakukan pencarian data. Seperti ini ya. Jadi untuk melakukan pencarian data itu nanti kalian menggunakan klausa tambahan namanya like. Namanya like ya untuk klausa tambahan ini. Oke, untuk query-nya sebenarnya sama saja dengan query select, hanya saja nanti kita tambahkan klausa where dan like. Jadi seperti ini. Saya buat select bintang from tb user, saya tambahkan where, di mana saya ingin melakukan pencarian berdasarkan nama. Misalkan seperti ini. Kalian kalau pernah buka aplikasi misalkan Shopee atau apa ya, mungkin kalian nge-GrabFood atau nge-GoFood ya. Nah, kalian melakukan pencariannya itu berdasarkan apa dia? Berdasarkan nama produknya, bisa juga berdasarkan kata kuncinya. Misalkan kalau di Shopee itu berdasarkan nama produknya. Misalkan mereka punya banyak kolom nih, ada ID produk, nama produk, harga produk, dan sebagainya. Tapi di sini untuk pencarian itu kita ingin mencari berdasarkan nama produknya saja. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin melakukan pencarian berdasarkan namanya saja. Sebenarnya bisa juga berdasarkan usianya. Bebas ya, kalian ingin berdasarkan siapa. Oke, where nama, saya buat like. Nah, yang setelah like saya gunakan persen. Saya ingin menampilkan del misalkan, berarti persen. Nah, kenapa persen-persen? Ini sebenarnya sebelum persen-persen itu ada perintah lain. Nanti akan saya jelaskan. Kita coba yang ini dulu ya. Nah, jadi yang ditampilkan adalah yang del saja. Artinya seperti ini. Persen-persen, persen di awal dan persen di akhir itu artinya kita ingin mencari data yang mana data yang kita cari itu adalah berdasarkan pada namanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang mana namanya itu mengandung huruf E. Mau di bagian depan, mau di belakang, ataupun di tengah, pokoknya dia mengandung huruf E. Saya tidak mau tahu di bagian manapun, yang penting dia mengandung huruf E. Dan di sini yang mengandung huruf E adalah del. Nah, sebelum ini itu sebenarnya ada perintah yang seperti ini. Jadi bintang, saya mulai dari yang depan dulu ya, yaitu misalkan saya buat di sini D bintang, bukan persen maksudnya. Nah, D persen itu artinya saya ingin mencari yang name-nya itu karakter awalnya adalah D. Karakter awal, huruf awalnya saja, D. Seperti ini. Setelah itu, saya tidak mau tahu. Pokoknya karakter awalnya dimulai dari huruf D besar. Kalau saya enter, di sini yang muncul tetap del. Kalau saya ubah, misalkan menjadi J, yang tampil adalah John. Kalau saya ubah lagi, misalkan A, huruf awalnya adalah A, yang tampil tidak ada. Karena di sini, mana tadi? Karena John dan Del itu huruf awalnya adalah J dan D, bukan A. Makanya kalau kalian buat A, itu tidak ada yang ditampilkan. Seperti itu ya. Nah, kalau saya buat bentuknya seperti ini, persen dulu, kemudian misalkan di sini N. Artinya saya ingin mengambil name yang mana di name-nya itu
eh, yang saya ambil adalah yang huruf terakhirnya N. Kalau saya buat seperti ini nanti John yang tampil. Karena John ini huruf terakhirnya adalah N. Saya tidak mau tahu huruf awalnya apa, yang penting huruf terakhirnya N. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau del itu L ya. Nah, huruf akhirnya L, maka tampil del. Kalau misalkan saya buat A, yang huruf terakhirnya A, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Seperti ini. Nah, makanya di sini kita harus menggunakan, saya lebih suka yang seperti ini ya, lebih akurat kalau menurut saya. Misalkan saya ingin mencari produk, misalkan produknya itu apa? Eh, Laptop misalkan. Saya ingin mencari produk namanya laptop. Berarti mau laptopnya dimanapun, di bagian tengah, di bagian depan, ataupun di bagian belakang, dia tetap akan menampilkan yang ada kata laptopnya. Seperti itu. Mau kata laptopnya ada di tengah, di depan, ataupun di belakang, bebas. Yang penting ada kata laptopnya. Seperti itu. Nah, untuk karakter A di sini ada tidak? Tidak ada ya. Di sini John dan Dale itu tidak mengandung karakter A. Kalau mau berdasarkan usia Pak, gimana Pak? Ya sudah. Berarti name ini kalian buat menjadi age atau usia. Like misalkan 3. Berarti yang usianya sekitar 30-an ini, yaitu John. Seperti ini ya. Nah, ini adalah query untuk melakukan yang namanya pencarian data ya. Oke, seperti itu. Dan agenda kita besok insert, update, delete, dan searching. Kemungkinan ya searching saya akan tambahkan. Nanti saya coba-coba dulu untuk searchingnya apakah bisa atau tidak. Oke, mungkin ada tambahan lain lagi ya. Saya sebenarnya di ini masih ada waktu ini sebenarnya. Saya akan tambahkan, kita juga bisa sebenarnya melakukan pengurutan data. Kalian bisa menambahkan order. Saya select dulu saja ya, supaya kelihatan datanya. Nah, kalian bisa melakukan pengurutan data baik ascending maupun descending. Ascending itu dari A sampai Z urutan, atau dari 1 sampai 100 misalkan. Kalau descending itu kebalikannya, dari Z sampai A atau dari 100 ke 1. Itu kebalikannya. Jadi ada ascending, ada descending. Nah, saya akan contohkan. Saya akan select bintang from table user, kemudian saya buat perintahnya adalah order by spasi. Saya ingin melakukan pengurutan data berdasarkan name-nya. Yang mana name-nya ini saya buat ASC. Nah, jadi yang karakter awalnya D, dia melihat karakter awal ya. Nanti yang del ini jadi ke atas karena kan D dulu baru J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Seperti itu ya. Kalau ascending, dia akan menampilkan del dulu. Dia tidak peduli user ID-nya, yang penting dia mengurutkan berdasarkan nama. Kalau yang satunya pakainya descending. Nah, untuk descending saya gunakan yang user ID saja ya. User underscore, atau saya buat seperti ini dulu saja biar mudah kelihatan. Oke, kemudian saya tambahkan order by user ID. Jadi saya melakukan pengurutan berdasarkan user ID, saya buat descending, DSC. Seperti ini. Yang sebelumnya 12 nanti jadi kebalik 21. Nah, seperti ini. Jadi ada ascending dan ada descending, seperti itu. Oke, sebenarnya ada query lain, melakukan operasi aritmatika, misalkan banyak sekali ya kalau kalian mau belajar lebih dalam tentang query. Select star from table user where age, misalkan yang saya ingin mencari yang usianya itu di bawah 30 tahun, yaitu Del. Del ini usianya 28, di bawah 30 tahun. Misalkan saya ingin mencari siapa ya? Yang usianya di bawah 30 tahun dan yang namanya adalah Del misalkan. Del seperti ini. Ya udah Del itu sendiri ya. Kalau misalkan yang namanya John, yang usianya di bawah 30 tahun ada tidak? Ternyata tidak ada. Empty set ya. Oke, seperti itu untuk bagian ini. Dan yang ingin saya tunjukkan adalah, nah di sini sebentar ya.
Saya buka dulu bagian ininya tadi, mana? Nah, ini. Sekarang saya akan aktifkan Apache Web Server-nya. Kalau ini tidak saya aktifkan, saya coba dulu bisa tidak ya? 127.0.0.1. Nah, ini nggak bisa ya. Saya tidak bisa akses lokal servernya karena di sini belum saya aktifkan. Nah, kalian beralih lagi ke bagian ini. Sebentar, di sini silakan aktifkan yang Apache-nya. Apache-nya silakan di start, klik start. Apache-nya klik start. Nah, kalau di sini saya kan berarti Apache Web Server ya. Saya start saja. Oke, sudah nyala ya. Kalau sudah hijau seperti ini, kalau punya kalian, kalau nyalanya itu dia bentuknya seperti ini, warna hijau. Oke, kalau sudah, nah kalian silakan buka browsernya, kunjungi alamat 127.0.0.1 atau localhost. Bisa, saya lebih suka seperti ini ya. Nah, 127.0.0.1 itu adalah IP loop. IP loop itu digunakan untuk lokal ya. Sebenarnya bisa kalian ganti dengan localhost. Localhost seperti ini. Nah, ini sama saja. Localhost. Kalau saya itu lebih senang pakai yang 127.0.0.1. Sama saja ya. Localhost atau 127. Localhost itu kan domain name-nya ya. DNS-nya, domain name servernya. Kalau mau langsung ke IP, tembak langsung saja ke 127.0.0.1. Kemudian ke phpMyAdmin-nya. Sudah? 127.0.0.1 slice dashboard. Sebenarnya kalian kalau tulis seperti ini saja, dia langsung redirect ke halaman ini nanti. Nah, langsung ke dashboardnya. Pilih PHP My Admin, menu yang paling sebelah kanan. Pilih ini. Oke, kalian cari database yang tadi sudah kalian buat. Saya tadi buat nama database-nya adalah DB Alpro. Saya klik bagian DB ini. Nah, di sini kan ada DB. Kalian klik tanda plusnya ini. Klik tanda plusnya. Nah, ini banyak sekali DB-nya. Saya klik yang DB Alpro. DB underscore Alpro. Ini diklik. Database yang punya kalian. Oke, ini adalah strukturnya. Nah, strukturnya itu seperti ini. Saya klik. Kita punya tadi satu tabel saja ya. Tadi kita punya tabelnya namanya TB underscore user. Kalau saya klik, strukturnya seperti ini. Oke, ini strukturnya. User ID, primary key, ada logo simbol icon bintang, integer 11 ya, dan ekstranya auto increment. Kemudian name, age. Jadi yang kalian tadi buat di command line ini itu sebenarnya masuk ke dalam ini, ke dalam database ini. Nah, di sini sebenarnya lebih mudah mengelolanya dibandingkan ketika kalian menggunakan query tadi. Tapi tidak apa-apa, namanya belajar itu harus yang susah dulu ya. Kemudian, untuk menginsertkan data juga tinggal kalian pilih insert. Nah, di sini ID-nya berapa misalkan. Name-nya siapa, age-nya berapa, klik go. Kalau mau nambahkan dua data, berarti kalian pakai go yang di bawah, yang ini. Kalau menambahkan dua data ya, ini ada dua kolom, ada dua form maksudnya kan bisa menggunakan go yang di bawah kalau misalkan menambahkan kedua-duanya. Kalau salah satu saja gunakan go yang ada di sebelah kanannya. Kalau untuk strukturnya di sini kalian bisa mengubah. Kalau ingin change misalkan user ID-nya kalian ingin ubah menjadi ID user, change saja di sini. Nah, ini yang user ID ubah jadi change kemudian di save. Misalkan in yang sebelumnya 11 mau diubah 50, tinggal diubah, kemudian di-save. Seperti itu ya. Nah, di sini itu lebih mudah, makanya saya tidak mengajarkan langsung ke bagian ininya, karena saya rasa lebih mudah. Kemudian, kalau ingin menambahkan kolom, tinggal pilih yang ini. Add, ingin menambahkan berapa kolom? Kayak alter tadi ya. Kalau alter tadi kan perintah untuk menambahkan kolom. Nah, kalian tinggal klik di sini, mau nambah berapa kolom nih? 2 kolom misalkan, klik 2. Nah, mau menambahkannya di mana? Setelah name atau setelah age? Kalau setelah name, pilih ini, after name. Kemudian pilih go. Nah, nanti ada 2 yang ditambah. Silakan mau menambahkan apa? Pilih tipe datanya di sini, panjang datanya di sini, kemudian langsung save saja.
Jangan dicentang yang primary-nya. Primary itu adanya di index ya. Index ini ada primary. Nah ini. Jangan dicentang. Karena di tabel user itu udah ada primary key. Jadi tidak boleh ada dua primary key. Kecuali nanti kunci tamu ya. Foreign key namanya. Oke, seperti itu. Kalau mau menambahkan tabel, bisa langsung ke klik database-nya dulu. Nah ini database-nya yang atas ini. Ini tabel kita, ini database. Klik database-nya. Kemudian tambahkan saja. Di sini buat nama tabelnya, misalkan TB berita, misalkan. Nah, ini jumlah kolomnya berapa? Misalkan 4, nanti tinggal go saja. Kemudian kalian isi nama kolom-kolomnya, tipe datanya, sama ketika kita melakukan insert insert table tadi ya. Create table, bukan insert table, tapi create table. Oke, kemudian ini misalkan nick. Nah, nick nomor induk karyawan. Saya buatin panjangnya 11. Kemudian not null. Nah, kalau kalian mau not null itu jangan dicentang ya. Kalau mau null barulah kalian centang. Kemudian buat primary kalian go, kalian centang auto increment-nya misalkan. Tapi kalau nick itu tidak auto increment, jangan dicentang. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih gampang ketika kalian menggunakan ini. Untuk datanya juga sudah ada di sini. Strukturnya di sini ya. Di structure itu untuk strukturnya, kalau di browse itu untuk datanya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya dua data, ada user ID, ada name, dan ada age-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum. Yang lainnya kemana ini? Yang lainnya kemana? Belum, Pak. Kalian menyimak gak nih? Ini jelas, Pak. Gimana? Penjelasan saya cukup jelas. Jelas, Pak. Oke. Jelas.